Sobat Informatik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Ketemu bareng aku Ilmira di Himapods, podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Nah, di episode Himapods kali ini, pasti teman-teman yang udah nonton episode Himapods sebelumnya pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kok kayaknya Himapods kali ini berbeda lagi nih konsepnya? Kayaknya suasananya kok berubah lagi nih. Kan kemarin kayaknya udah ketemu sama bintang tamunya, udah ngobrol bareng. Kok sekarang berubah lagi nih? Kayaknya sendiri-sendiri aja nih gitu. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, pokoknya stay tune terus, nonton terus Himapods di episode kali ini karena kali ini kita bakal ketemu bareng sama seseorang yang sangat pokoknya keren banget. Kita bakal ngobrol banyak, kita bakal ngobrolin semua hal yang tentunya menarik dan sangat bermanfaat banget buat sobat informatik semua. Dan kalau masih ada yang bertanya-tanya kenapa kok balik ke online lagi, pokoknya stay tune terus nanti kalian bakal nemuin jawabannya. Oke, langsung saja di episode Himapods kali ini kita kedatangan tamu seorang lulusan dari Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta yang beliau ini berhasil lulus atau berhasil menamatkan pendidikan di program studi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Wah, keren banget. Langsung aja kita panggil ini dia, Mas Windy Saputra. Halo Mas Windy. Halo, Halo, Kak Ilmira. gimana nih Mas? Halo, gimana nih Mas kabarnya hari ini? Untuk kabarnya Alhamdulillah hari ini sehat. Kalau Ilmira gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga sehat Mas. Ini kan berhubung hari ini udah ngapain aja nih kesehariannya? Oke, buat hari ini aku udah bersih-bersih rumah dinas. Itu dari nyuci piring, Hmm. ngepel, dan untuk menyiapkan materi buat besok di kantor. Seperti itu. Wah, produktif banget ya Mas. Oke, mungkin buat pertama-tama boleh nih Mas Windy perkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin pasti ada teman-teman dari sobat informatik yang belum kenal nih. Siapa sih Mas Windy tuh? Asalnya dari mana sih? Angkatan berapa sih? Gitu. Boleh nih perkenalan dulu Mas. Oke, terima kasih Kak Ilmira. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Windy Saputra, lulusan dari program studi informatika angkatan 2019. Oke, untuk asal saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Windy. Oke, terus by the way, Mas Windy ini kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih Mas? Oke, untuk kesibukan kali ini aku lagi ikut program Magenta atau program magang bergenerasi bertalenta itu dari BUMN. Terus untuk posisi sekarang ada di PLN Batam. Itu. Oke, PLN Batam ya. Keren banget kan sedang magang di PLN. Wah, jadi bisa dideskripsikan nggak nih Mas, magangnya tuh bagian apa atau pekerjaannya tuh kayak gimana gitu? Boleh diceritain nggak? Oke, boleh banget. Sebelumnya mungkin Oke, perkenalan singkat profil PLN Batamnya sendiri, boleh? boleh, silakan. Oke, sebagai perantara awal, jadi PLN Batam itu sebuah BUMN yang bergerak di bidang energi itu memiliki 11 anak perusahaan Hmm. itu yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan sendiri itu diantaranya bergerak di bidang pembangkitan itu ada, terus ada penyedia tenaga listrik, terus telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan. Nah, untuk PLN Batam sendiri itu adalah menyediakan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, retail, aktivitas, dan penunjang lainnya di bidang tenaga kelistrikan. Oke, jadi untuk sekarang Break PLN Batam ini diberi tugas oleh PT PLN Persero untuk membantu program 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelistrikan yang ada di Indonesia. Nah, bentuk partisipasi PLN Batam sekarang adalah menyediakan pembangkit listrik dari bahan bakar gas itu menggunakan mobile power plant. Nah, untuk wilayahnya sendiri yang dikontribusikan dari PLN Batam itu meliputi di bagian Sumatera ada di Kalimantan dan juga di Sunda Kecil itu di Nusa Tenggara Barat di NTB seperti itu. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi di sini saya
untuk posisinya di bagian SCADA ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman baru dengar untuk SCADA itu apa. Jadi SCADA itu pengertiannya adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Itu adalah perangkat berbasis komputer yang dapat memantau ataupun mengendalikan prosedur secara real time atau jarak jauh. Nah, untuk sistem SCADA ini mempunyai 4 fitur utama atau 4 peran utama. Yang pertama adalah untuk pengendalian, yang kedua adalah komunikasi, data perjaringan, yang ketiga adalah akuisisi data atau penerimaan data dari sensor, dan yang keempat adalah untuk penyajian data seperti itu. Nah, untuk sistem SCADA ini dilengkapi dengan GUI ya, teman-teman informatika pasti tahu GUI itu apa. Jadi Graphic User Interface yang di situ itu memudahkan dalam navigasi ataupun pengendalian high level proses, yang dimana untuk SCADA itu tingkatnya memiliki ketepatan tingkat yang tinggi, reaksi cepat, dan prosesnya yang sangat kompleks. Oke, jadi di kantor itu ada server utama yang nanti fungsinya untuk memantau kelistrikan yang ada di Batam. Nah, dari tampilan komputer itu kita bisa tahu nih daerah mana aja yang lagi padam, terus berapa sih tegangannya di tiap-tiap wilayah, dan terus statusnya itu apa, apakah on atau apakah off seperti itu. Dan semisal kalau terjadi pemadaman, kita dari tim SCADA itu bisa melakukan ataupun bisa melakukan pemadaman itu dari komputer gitu. Jadi kita dari tim SCADA nggak perlu ke lapangan, kita bisa mengendalikan secara jarak jauh dari komputer itu. Jadi di situ juga ada line diagram satu pulau gitu, satu pulau Batam. Di situ ada satu line diagram, dan di situ itu ada tombol on off-nya ya, itu on off untuk pemadaman, dan itu merupakan sangat vital sekali ya di main server tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin kan kemarin saya alhamdulillah diajak main ke tempat utamanya di main server itu, ada ruangan tersendiri, dan di situ emang benar-benar sangat kompleks ya buat line-line listrikan yang ada di satu pulau gitu. Jadi sangat rentan lah. Misalkan kita salah klik on off gitu, itu bakalan ngefeknya di satu pulau gitu. Jadi itu sangat sangat vital sekali itu ruangan main servernya di PLN Batam di kantor itu. Seperti itu. Hmm, oke, aku dengerin cerita panjang dari Mas Yudi ini kayak, wah kayaknya ribet banget ya. Kerja di listrik tuh ribet banget ya. Bener gak sih Mas? Emang emang seribet itu ya? Atau itu cuma cerita aja? Tapi aslinya kayak gitu-gitu doang, kayak jadi operator doang gitu. Emang ribet. Tapi kalau menurut Mas Widi tuh setelah dijalani ya, kayak ribet beneran nggak? Oke, untuk sekarang ini kan berarti saya udah Iya. masuki 1 bulan setengah ya untuk di posisi magang sendiri. Nah, untuk Alhamdulillah kemarin saya juga cepat ya buat beradaptasi di sistem listrik ya, terutama karena saya juga baru belajar tentang listrik itu seperti apa. Dan yang paling penting bagi aku adalah work environment ataupun lingkungan kerja yang sangat nyaman. Itu yang aku bersyukur banget sih aku bisa ikut di PLN Batam ini, bisa belajar banyak tentang listrikan itu seperti apa, dari proses pembangkitan sampai dengan penyaluran sampai ke rumah gitu. Aku sangat bersyukur banget bisa diterima dan diberi kesempatan untuk magang di PLN Batam ini. Seperti itu. Alhamdulillah beruntung banget sih Mas, bisa kayak apalagi informatika sama listrik tuh kan kayak sesuatu dua hal yang berbeda gitu loh. Tapi Mas Windy ini berarti kayak apa ya? Kan tadinya kan kuliah informatika, terus masuknya di PLN gitu. Tapi ada ilmu informatikanya tuh kepake nggak Mas di Ya, pekerjaannya? oke, jelas kepakai. Jadi di sistem Kepake. SCADA itu juga ada program logiknya. Nah, itu Hmm. program logiknya itu buat uh, menyambungkan antara program logik lainnya yang nantinya ditampilkan di monitor main servernya itu seperti itu. Tidak ini ya, nggak sia-sialah ilmunya ya kepake. Oke. Ngomong-ngomong dulu Mas Windy pas kuliah tuh ngambil penjurusan apa sih Mas? Oke, dulu kalau kuliah saya ambil di konsentrasi sistem cerdas RCR. Waktu Oh, itu sistem di cerdas. semester saya itu ada tiga ya, ada PKO, WIM, sama SCR. Mungkin dari angkatan Ilmira sekarang hanya dua ya. Ya, sekarang di angkatan kami ada dua, hanya dua. Tapi di SC itu eh, tetap kayak lebih mempelajari apa sih Mas kalau di sistem cerdas tuh? Mungkin ada adik-adik maba nih di sini yang dengerin atau nonton gitu. Kalau sistem cerdas tuh mempelajari tentang apa sih? Oke, jadi di sistem cerdas itu pelajari tentang metode-metode ya,
biasanya berkhususan dengan relevan dengan matematika. Jadi teman-teman yang suka matematika itu ya bisa masuk di konsentrasi SCR kemarin. Jadi di SCR itu banyak banget metode dan artificial intelligence itu banyak banget. Dan juga di SCR itu kita juga bisa mempelajari web gitu. Jadi di SCR itu bisa dikatakan bisa kombinasi, bisa kita belajar web dan juga bisa belajar di SCR-nya itu sendiri seperti itu. Oke. Nah, itu tuh buat teman-teman, buat para adik-adik maba ya yang mungkin belum masuk ke penjurusan terus kayak masih bingung. Nah, ini tadi Mas Windu udah ngasih beberapa wawasan baru tentang sistem cerdas. Oke, Mas, lanjut. Eh, dan ini setelah aku ngeliat-liat ya, Mas Windu tuh setelah aku mencari-cari informasi, Mas Windu ini pernah gabung jadi anggota himpunan mahasiswa informatika ya? Iya, betul. Kayak jadi aku join di Matika itu Hmm. dari semester 2 ya. Alhamdulillah bisa mengikuti tahap open recruitment dengan lancar dan alhamdulillah lolos. Saat itu menjabat sebagai wakil Hmm. ketua umum Himatika bersama Mas Dimas itu sebagai ketuanya dan di periode selanjutnya aku masuk di divisi PSDM kayak gitu. Keren, keren, keren. Terus aku mau nanya lagi nih tentang himatikanya itu ya. Aduh, Boleh. banyak nanya nih aku, nggak apa-apa ya. Eh, Kira-kira kan udah nih, udah ikut himatika. Ini buat aku juga ya, Mas, buat aku pribadi juga. Kayak pengen tahu nih, jadi ikut organisasi kayak himatika ini tuh nanti di dunia kerja, yang berhubung Mas Windy kan sekarang udah merambah ke dunia kerja ya. Di dunia kerja tuh ada benefitnya nggak sih ternyata Iya, dengan jadi kita banyak ikut himatika ini? jadi banyak banget yang kita dapatkan ketika kita ikut di organisasi salah satunya di Himatika khususnya untuk di dunia kerja ya. Kita bisa memanfaatkan organisasi semacam Himatika itu sebagai ajang latihan sebelum benar kita terjun ke dunia kerja. Kenapa kok bisa begitu ya? Jadi saat berorganisasi di kampus itu apabila kita melakukan kesalahan, biasanya itu akan mendapatkan hukuman tuh ataupun secara peringatan gitu ya untuk Hmm. diperbaiki. Tapi sekarang bayangkan ketika teman-teman sudah memasuki dunia kerja dan teman-teman melakukan sebuah kesalahan. Bukan nggak mungkin teman-teman bakal mendapatkan teguran ataupun semacam pemotongan gaji hingga surat peringatan. Jadi ikut organisasi di kampus itu penting banget kalau menurut aku ya. Dan salah satu cara nih buat teman-teman lebih unggul dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya untuk di dunia kerja dengan aktif berorganisasi di kampus. Jadi untuk penyeleksi beasiswa maupun penyeleksi dunia kerja itu akan merasa lebih memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik teman-teman ketika mengikuti organisasi tersebut dan juga bisa memahami orang lain nih dan juga dapat bisa belajar manajemen waktu yang baik, bisa bekerja secara tim dan lain sebagainya itu. Nilai-nilai tersebut yang bisa teman-teman dapatkan dan jadi bisa poin lebih dan tampil lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lainnya di suatu pekerjaan seperti itu teman-teman. Oke, berarti eh, banyak ya benefit yang bisa didapat dengan ikut ya organisasi lah di kuliah ini gitu daripada sekedar kupu-kupu kali ya Mas ya. Betul. Nah, oke. Selanjutnya aku mau tahu nih, Mas Windy dulu selama kuliah nih jadi mahasiswa yang kayak apa sih kayak perjalanan kuliah selama ini pas kuliah ya, selama pas kuliah karena ini udah lulus. Jadi selama kuliah tuh perjalanannya kayak gimana sih Mas? Boleh diceritain dong? Oke, untuk perjalanan kuliah ya, mungkin aku cerita dulunya aku jurusan IPA ya dari SMA ketika aku memilih untuk masuk di program studi informatika itu merupakan hal yang baru ya bagi aku karena dari SMA itu sendiri kan untuk basic IT-nya sedikit ya. Nah, dari tekad itu akhirnya aku memberanikan diri buat mengambil di informatika dan aku mantep ini dari awal itu bisa jadikan motivasi untuk sampai lulus kemarin gitu. Dulu pas semester 1, semester 2 aku masih awam lah sama IT itu gimana ya, tapi perlahan pasti aku bisa menyeimbangkan sama anak-anak kelas yang mereka basicnya itu dari SMK, mereka ada jurusan dari RPR, kayak perangkat lunak, yang memang ada basicnya, seperti itu. Hmm. Oke Mas, kita boleh tos dulu karena aku juga dari SMA sih Mas. Ya boleh tos dulu, oke. Aku juga dari SMA dulu juga pas awal waktu masuk kuliah juga kayak
bisa dibilang ngangong-ngangong dulu lah gitu ya. Ini tiba-tiba suruh ngoding gitu loh, karena dulu SMA nggak ada mata pelajaran ngoding gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau Mas Windy setelah mempelajari kayak menjalani perkuliahan itu, tapi akhirnya oh mengetahui kayak paham gitu nggak? Iya, iya betul. Karena kalau kita lihat juga ya di Google, karena informatika itu kalau menurut penelusuran itu merupakan salah satu mata ataupun jurusan tersulit yang ada di Indonesia ya. Aku Betul, juga sempat betul, keteteran betul, sih, aku betul juga Kak. sempat keteteran ya waktu itu. Tapi Hmm. mindset aku dari awal itu bilang ini susah tapi aku harus bisa gitu. Jadi kata-kata ini susah aku harus bisa itu tetap aku pertahankan dan alhamdulillah kemarin aku bisa lulus gitu. Aku bisa implementasikan sampai lulus gitu. Jadi mau gimana pun caranya aku harus bisa kayak gitu. Oke, ini susah tapi aku harus bisa. Oke, bisa Mas. Aku contek nih Mas ya. Ini susah tapi aku harus bisa. Oke, titik. Oke, aku bisa simpen deh. Terus ngomong-ngomong soal perjalanan kuliah nih, ada nggak sih kayak kesulitan yang pernah ditemuin selama menjalani perkuliahan di informatika? Ya, oke. Untuk kesulitan sendiri paling pas awal-awal ya pas maba itu adaptasi sama lingkungan sama mata kuliah itu yang agak berat bagi aku. Tapi seiring dengan berjalannya waktu aku juga sering tanya-tanya ke cutting gimana sih proses kuliah yang benar. Aku juga tanya tips-tips mereka dalam kuliah kemarin itu seperti apa gitu. Jadi selain aku belajar di kelas, aku juga sering sih tanya-tanya ke cutting gitu terkait perkuliahan di UTI itu seperti apa gitu. Berarti kesulitannya adaptasi gitu ya, Mas? Iya, sama terutama sama mata kuliah. Oke, oke, oke. Kesulitannya, tapi dulu tuh belum ini ya, belum ada kayak COVID gitu ya, Mas ya, pas dulu. Jadi kesulitannya masih adaptasi sama lingkungan kampus yang baru gitu ya. Iya, kalau dulu kan 2019 belum COVID nih. Setelah Iya, 1 tahun setengah itu baru COVID ada. ya. Jadi Berarti sudah nggak ada, melewati 1 tahun setengah. oh iya. Berarti nggak ada kesulitan buat kayak nyari temen gitu nggak ada, Mas? Alhamdulillah untuk teman bisa lah untuk dapet teman itu bisa cepat beradaptasi gitu di Jogja. Gitu. Hmm, oke, oke, oke. Oke, siap. Terus eh kan ini Mas Windy tadi kesulitannya cuman kayak nggak cuman sih itu ada adaptasi sama lingkungan baru gitu ya. Terus pernah ada kesulitan-kesulitan tentang mata pelajaran. Nah, untuk menghadapi kesulitan itu nih Mas, kira-kira dulu Mas Windy itu motivasinya apa sih buat menghadapi atau melalui semua kesulitan-kesulitan itu sampai berada di titik sekarang itu motivasinya apa? Oke, mungkin untuk motivasi ya, motivasi yang pertama itu rajin ya, rajin itu harus teman-teman terapkan. Yang selanjutnya itu niat. Jadi teman-teman dari awal perkuliahan itu harus diniatkan kuliah ini benar-benar harus selesai gitu. Kalian sudah istilahnya udah mengambil nih, kalian udah mengambil keputusan buat kuliah ya. Bisa mungkin teman-teman juga harus tanggung jawab terhadap pilihan tersebut buat diselesaikan. Nah, selain itu juga sering, sering belajar karena dari informatika sendiri itu ilmunya dinamis ya. Jadi di tahun ini sama tahun berikutnya itu pasti ilmunya nambah gitu. Jadi nggak stuck di situ aja. Jadi teman-teman kalau bisa harus ya selalu update buat ilmu-ilmu yang ada di informatika. Itu aja sih sebagai itu aja sih biasanya ya sebagaimana kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Sama jangan lupa untuk minta doa restu orang tua itu yang paling utama. Ya, Menurut aku ya, ya, benar banget, penting banget sih itu. Kembali lagi ya doa restu orang tua, apalagi kita di sini merantau. Tapi Mas Sidi juga merantau ya Mas. Nah, itu salah satu hal yang bisa bikin paling memotivasi diri kita buat terus kayak survive, istilahnya survive lah ya. Oke, terus eh kan Mas Widi ini kan lulus dan berhasil namatin kuliah 3,5 tahun, bener Mas? 3,5 tahun. ya benar. Lebih tepatnya 3,5 tahun atau malah kurang nih? Kayaknya lebih cepet 3,2-an deh kayaknya. Soalnya kemarin Wah, lulusnya di Februari. Iya. 3,2 tahun, wah malah lebih cepet nih. Ini harusnya tadi aku salah nih ngomongnya. Lulus atau menamatkan kuliah
dalam kurun waktu 3,2 bulan gitu. Waduh. Oke, terus buat sampai selesai di 3,2 tahun itu, kira-kira Mas Mas Win ini nge-planningnya tuh gimana sih? Apakah ada atau dari awal masuk kuliah tuh udah nargetin semester ini aku harus ngelakuin ini, semester segini aku harus sampai bisa ngerjain ini gitu. Ada planning-planning tersendiri nggak atau gimana sih planningnya gitu? Boleh diceritain dong? Oke, jadi untuk planningnya pas aku maba juga aku pengen banget ya buat lulus 3,5 tahun. Nah dari situ kan kemarin pas posisi aku untuk di semester 1 sama semester 2 itu sistemnya masih paket ya. Jadi aku bisa maksimalin 24 SKS itu di 3 semester atas itu. Dan itu juga kemarin doakan buat teman-teman juga aktif di kelas ya. Jadi entah itu untuk keperluan diskusi, presentasi maupun kegiatan yang lainnya gitu. Terus juga kalau bisa teman-teman itu nilainya jangan sampai ada yang mengulang. Kalaupun nantinya teman-teman nilainya ada yang mengulang, segerakan buat mengulang karena nantinya kalau teman-teman mengulang di semester berikutnya itu kan pasti satu kelasnya sama adik tingkat gitu. Jadi lebih baik teman-teman kalau ngulang itu langsung diselesaikan di semester antara karena dari pihak kota sendiri juga ada ketentuan buat wisuda itu tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang daripada teman-teman nanti keteteran di semester akhir harus mengulang ya lebih baik kalau pun ada yang mengulang segera buat diulang ya kalau harapan dari aku sih teman-teman ya semuanya ya bagus lah nggak ada yang ulang kayak gitu. Amin, 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 amin. Oke, terus kalau tapi dulu Mas Mas Windy tuh berekspektasinya ya, berekspektasinya tuh dulu bakal lulus tuh berapa berapa tahun nih? Atau emang ini sudah sesuai target gitu, sesuai planning? Kalau dulu seiring berjalannya waktu oh kayaknya ini 3,5 tahun hal yang mustahil buat aku gitu tapi alhamdulillah kemarin bisa buat itu gitu alhamdulillah kemarin bisa terwujud gitu. Oke, alhamdulillah. Enggak kok nggak mustahil kalau kataku mah. Eh, terus ini nih Mas, aku mau nanya, kan tadi udah cerita tentang perjalanan, terus di awalnya masuk, terus sekarang aku pengen nanya-nanya tentang bagian-bagian akhir tentang perkuliahan nih, yaitu tentang tugas akhir. Nah, aku pengen Mas Windy ceritain ke aku atau ke teman-teman semua, Sobat Informatics, gimana sih perjalanan dari tugas akhir seorang Mas Windy ini? Baik, jadi untuk proses tugas akhir kemarin aku startnya di semester 6 ya. Waktu itu aku ambil mata kuliah seminar tematik yang normalnya itu ada di semester 7. Nah, waktu semester 6 aku ambil seminar tematik bareng sama kerja praktik dan mata kuliah lainnya gitu. Jadi seminar tematik itu isinya menyusun proposal dari bab 1 sampai bab 4 itu. Itu disusun dalam waktu 1 semester. Nah, alhamdulillah di akhir semester kemarin aku bisa daftarin proposal seminar tematik untuk tugas akhir dan nah dari hasil review dosen seminar tematikku alhamdulillah bisa lolos dan bisa didaftarin buat tugas akhir gitu. Jadi di semester 7 kemarin selain aku mengambil tugas akhir, di situ aku juga masih mengambil mata kuliah sisa yaitu kewirausahaan dan desain enterprise dan aku juga nyambi buat ngasdos itu di jurusan manajemen di mata kuliah API gitu di akhir-akhir perkuliahan kemarin buat mengisi waktu yang kosong. Oke, terus proses tugas akhirnya tuh gimana nih? Mulus atau kayak roller coaster, kayak banyak banget revisinya atau dosen pembimbingnya gimana gitu, boleh diceritain gak, Mas? Oke, boleh. Jadi untuk Oke. proses masa-masa akhir ya itu cukup bikin aku pusing juga ya karena itu bisa dikatakan sebagai titik pusing aku pada waktu itu nggak cuma permasalahan tentang skripsi aja, tapi di situ di masa-masa perkuliahan akhir itu aku merasa bahwa uh, insecure itu ada di saat yang lain, yang permasalahan lain itu datang gitu. Tapi mungkin karena rasa insecure itu yang banyak, jadi aku pusing sendiri dan itu ganggu banget sih di kehidupan aku di waktu perkuliahan kemarin. Ya, mungkin kalau ditanya apa sih yang buat kamu bangkit dan bertahan sampai akhirnya bisa menemukan jalan keluar di proses-proses masa kuliah akhir itu kemarin,
Nah, itu jawabannya banyak faktor ya, yang salah satunya itu dari dukungan orang-orang terdekat dan latihan juga untuk bisa mengendalikan diri sendiri sekaligus untuk mengenal diri sendiri. Oke, kita tidak bisa mengendalikan masalah itu terkadang datang begitu aja ya, Kak Ilmira. Jadi, yang bisa saya lakukan pada waktu itu adalah berusaha untuk mengendalikan diri, pikiran, dan perbuatan agar permasalahan itu tidak semakin runyam seperti itu. Pada waktu itu, aku selalu mencoba buat meyakinkan diri sendiri bahwa hari-hari yang berat ini di masa perkuliahan ini pada akhirnya lewat begitu aja gitu. Dan aku tanamkan don't be so hard on yourself, jangan kejam pada diri sendiri, meskipun itu proses yang panjang, meskipun itu perlahan, satu persatu alhamdulillah permasalahan bisa teratasi dan akhirnya saya bisa keluar dari titik tersebut dan alhamdulillah bisa lulus di 3,5 tahun gitu. Aku masih ingat banget ketika wisuda kemarin aku melihat senyuman kedua orang tua aku ya, yang benar-benar bisa melegakan banget proses panjang aku selama ini di Jogja. Aku bisa katakan bahwa seperti sekarang ini itu berkat doa dan kerja keras orang tua saya gitu. Untuk closing statement-nya mungkin aku bisa katakan bukan aku yang hebat tapi doa kedua orang tuaku yang kuat seperti itu. Oh, so sweet banget. Kayak, oh ini jadi podcastnya jadi temanya nih reflektif gitu loh. Kayak, oh, gitu. Aduh, aku langsung jadi terharu. Wah, keren banget, keren, 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 Mas. Oke, sangat menginspirasi sekali. Jadi aku, kalau misalnya aku ditanya motivasinya apa? Wah, motivasinya biar kayak Mas Windy. Waduh, gitu. Oke, Mas. Nah, tidak terasa kita sudah banyak banget bercerita. Bukan kita sih, Mas Windy sih yang udah banyak banget bercerita ya. Bercerita tentang dari awal kuliah, dari masa-masa kuliahnya, terus sampai proses tugas akhirnya, sampai di titik di sini di apa di dunia kerja itu udah diceritain semua dan kayaknya nih udah cukup banyak memberikan wawasan baru buat teman-teman sobat informatik dan buat aku sendiri. Oke, dan buat pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir last but not least, aku pengen Mas Windy kayak menyampaikan apa ya, tips and trick lah, tips and trick buat para sobat informatik di sini, gimana sih supaya kayak Mas Windy ya, misal kayak bisa lulus cepat kayak 3,5 tahun gini, atau mungkin pesan, saran, atau apapun lah yang mau Mas Windy sampaikan untuk sobat informatik. Silakan. Oke, mungkin aku bisa ngasih tips dan trik buat adik tingkat ya, terutama untuk di jurusan informatika. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu teman-teman balance antara akademik dan organisasi. Jadi teman-teman sebisa mungkin seimbang lah antara akademik dan organisasi. Jangan sampai ada yang satu dominan, satu disandingkan gitu. Kalau bisa teman-teman manajemen waktunya itu baik. Yang kedua itu jangan kelamaan lah kuliahnya. Kalau bisa selagi cepat kenapa enggak gitu ya. Intinya ambil kesempatan, jangan banyak tunda banyak hal gitu. Jadi jangan mundur kalau udah berani ambil langkah di depan. Yang selanjutnya, jangan jadikan organisasi itu sebagai alasan nggak bisa lulus cepat. Justru dengan organisasi itu kita bisa belajar banyak hal yang kita aslinya belum tahu, jadi akhirnya tahu gitu. Jadi banyak banget benefit yang udah aku sampaikan di atas. Kalau kita ikut organisasi Himatika itu keuntungannya apa sih? Gitu. Jadi teman-teman bisa ikut di Himatika buat menambah skill dan kemampuan teman-teman gitu. Yang keempat itu teman-teman bisa perbanyak relasi di kampus ya. Jadi di relasi ini sangat penting teman-teman karena kemarin pas aku dulu maba juga aku sempat ada relasi karena dulu pas semester 2 aku juga sempat join di Permikomnas itu Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional. Nah, aku juga sama ketuanya alhamdulillah rada akrab ya. Jadi untuk koordinasi ataupun sharing-sharing juga alhamdulillah aku bisa ya istilahnya aku bisa dapat ilmu lah dari organisasi luar gitu. Itu relasi yang aku dapetin kemarin. Juga teman-teman selanjutnya itu punya konsep ya lulus, setelah lulus itu pengen kerja di mana dan juga pengen daftar di mana. Itu jadi patokan teman-teman biar nantinya dalam proses belajar itu teman-teman lebih giat buat semangat lah belajar gitu. Jangan jangan patah semangat gitu. Artinya tetap semangat gitu. Terus yang keenam itu jangan sungkan ya buat berguru ke cutting. Jadi ilmu-ilmu yang
cutting dapetin itu sebisa mungkin teman-teman bisalah tanya-tanya terkait perkuliahan atau terkait dengan apa gitu. Yang penting teman-teman bisa menanyakan hal itu secara sopan gitu ya. Jadi ada tata keramanya teman-teman menanyakan ya hal-hal tersebut kepada cutting gitu. Pasti cutting kalau ditanya apa-apa gitu pasti dia bakalan respon. Kalau nggak mungkin cutting itu memendam ilmunya sendiri itu kayaknya nggak ada lah ya cuttingnya gitu. Jadi yang selanjutnya itu ambil kesempatan jadi organisasi buat belajar sebanyak-banyaknya. Itu jangan sampai teman-teman itu ikut organisasi tapi dapat capeknya aja itu. Jadi jangan sampai Siap, itu siap, terjadi. siap. Dan yang oke, selanjutnya itu teman-teman bisa berprestasi ya sebanyak-banyaknya di kampus. Jadi teman-teman kalau misal masih maba, masih semester awal, ayolah teman-teman bisa buat mengembangkan skillnya gitu, mengembangkan skillnya karena dari Himatika sendiri itu kalau nggak salah itu Himatika udah mau padai buat mahasiswa informatik itu kalau misalkan mau ikut lomba itu udah difasilitasi. Jadi teman-teman kalau mau ikut lomba silakan buat dikoordinasikan sama Himatika sendiri gitu. Misalnya dari teman-teman kelas, tiap perwakilan kelas kan pasti ada yang jadi Himatika. Nah, mungkin dari teman-teman bisalah langsung kontak teman yang satu kelas dulu, baru yang satu kelas itu menyampaikan di Himatikanya sendiri. Itu sih. Dimanfaatkan Himatika buat uh, istilahnya buat berkembang dan mengukir prestasi di situ gitu. Dan juga teman-teman di program Magenta BUMN ini juga ada yang statusnya masih mahasiswa. Jadi meskipun sedikit ya, tapi ada satu beberapa perusahaan yang di situ membuka lowongan untuk magang yang masih kuliah. Meskipun yang dominan itu yang banyak itu yang udah fresh graduate. Kalau dari data tadi sore aku ngeceknya itu untuk mahasiswa yang udah mendaftar di Magenta BUMN itu sebanyak 240.000 sekian ya, itu sudah memiliki akun di Magenta BUMN dan yang sudah mendaftar di lokernya itu ada 100 ribuan sekian gitu. Itu udah mendaftar dan untuk yang lolos ataupun yang sedang aku alami ya itu udah istilahnya kayak udah pelaksanaan magang nih itu baru 3.505. Nah, untuk yang udah lolos itu baru 2.653 itu data yang tadi sore ya, barangkali dari ini malam ini udah update lagi. Jadi untuk posisi UTY itu tadi sore ada di peringkat 111 dari 1.600 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu untuk UTY sendiri ada 225, 229 ya maaf, 229 mahasiswa yang sudah mendaftar di magentanya BUMN ini. Jadi manfaatkan program magang BUMN ini buat mengembangkan skill dan kemampuan teman-teman seperti itu. Nah, untuk websitenya sendiri teman-teman bisa mengunjungi di magenta.fhcibumn.com. Oke. Untuk websitenya itu teman-teman bisa akses sendiri untuk uh, lowongan magang BUMN yang buka karena untuk saat ini sepertinya masih sedikit ya karena kemarin banyak kan itu pas RBB pas rekrutmen bersama BUMN itu banyak jadi untuk sekarang mungkin hanya sedikit tapi barangkali itu cocok dengan teman-teman silahkan boleh dicoba seperti itu. Oke, oke. Tuh, catat, catat. Aku dari tadi nyatet tuh kayak banyak banget nih tips-tipsnya yang sangat berguna sampai ada informasi mengenai pendaftaran magang BUMN ini. Waduh, itu sangat menarik banget sih. Tadi websitenya apa Mas namanya? Boleh disebutin lagi nanti biar editor biar ngasih apa websitenya namanya? Websitenya magenta.bum maaf magenta.fhcibumn.com. Nah, itu dia. Nanti biar editor biar ngasih di sini nih. Di sini ya, kalau misalnya mau cari informasi, biar siapa tahu ada yang pengen deh kayak magang kayak Mas Widi gitu. Jadi bisa lihat informasi di website tersebut. Gitu ya, Mas. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Widi sudah membagikan cerita-cerita yang sangat menarik mengenai masa perkuliahannya sampai mengenai pekerjaannya sekarang. Itu menarik banget dan pastinya sangat bermanfaat dan banyak sekali menambah wawasan-wawasan baru buat sobat informatik semua. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran nih, kayak pengen nanya-nanya lagi nih, mungkin ini podcast kali ini tuh nggak cukup. Aku tuh masih banyak pertanyaan banget buat Mas Windy gitu. Boleh banget
Mungkin Mas Windy ada media sosial yang bisa dihubungin gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya-nanya gitu, boleh nggak di spill di sini gitu apa sosial Boleh. medianya gitu. Instagram kali ya? Instagram Oke, boleh. oke, boleh, boleh. Apa Mas Instagramnya? Boleh di-spill dong. Instagramnya artupas_w. Oke, @artupas_w. Katanya teman-teman boleh di-follow, di DM sebanyak-banyaknya, tanyain apapun yang kalian mau tahu. Mungkin mungkin kalian juga pengen lulus cepet kayak Mas Windy bisa tanya apa nanya eh apa judul skripsi, nanya nanya apapun yang kalian mau. Gitu ya Mas, boleh ya Mas? Siap. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya eh, podcast kali ini, episode kali ini sudah cukup dan sudah banyak banget yang sudah kita ketahui ya. Jadi mungkin sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih deh ke Mas Windy. Kita applause dulu, aku mau applause dulu. Keren banget Mas Windy. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Himapods buat mengundang Mas Windy buat cerita-cerita di sini. Terima kasih. Terus semoga kedepannya sukses selalu ya Mas. Amin, amin. Oke. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Himatika, Mas, buat diundang buat di narasumber Himapot kali ini. Ya, Sama-sama. senang rasanya bisa berbagi ilmu dengan kalian. Seperti itu. Makasih banget Oke. buat Himatika. Sama-sama, Mas. Semoga Hati-hati Himatika ya. semakin solid, Oke. semakin kompak ya. Oh iya, kemarin habis Disnatalis ya. Ya, benar. Oke. Gak mau Ya ngucapin maaf nih. kalau telat. Oh iya. Gak mau Maaf ngucapin. kalau telat yang ngucapinnya. Jadi selamat hari jadi buat Himatika UTY. Semoga semakin solid, semakin kompak, dan semoga kedepannya bisa menjadi cerminan himpunan yang baik di lingkungan eksternal maupun internal kampus. Seperti itu. Amin, amin. Terima kasih Mas Windy untuk ucapannya. Pasti teman-teman Himatika di sini juga sangat berbahagia diucapin nih sama Mas Windy. Oke. Oke. Ini aku mau closing nih Mas. Aku mau closing, udah mau closing deh. Oke, teman-teman. Nah, itu dia episode Himapot kali ini. Gimana? Apakah teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Boleh komen di bawah atau kira-kira teman-teman ada saran nggak nih? Selanjutnya kita harus mengundang gestar siapa lagi? Boleh boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Aku pengen datengin ini buat episode selanjutnya. Kira-kira teman-teman mau didatengin siapa? Boleh komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode Himapods kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Himatika UTY. Sampai jumpa di episode Himapods selanjutnya. See you! Dah, teman-teman. Terima kasih semuanya.